Kalau habis nonton series baru di Netflix atau nonton film itu kan pasti kayak, wah aktornya cakep nih ya, kayak terus stalking-stalking sosial media gitu ya. Ya, halo Sobat Thinkers, kembali lagi. Kali ini dengan aku, Lulu, dan ada teman dari Vita School, Brian. Halo semuanya, perkenalkan aku Brian Federico dari SMA Vita. Oke, nah topik kali ini kayaknya akan banyak Sobat Thinkers yang relate nih, karena kita akan bahas soal hubungan parasosial atau parasocial relationship. Nah, hubungan parasosial ini kan garis besarnya adalah hubungan dengan seorang idola gitu, entah itu karakter fiksi atau mungkin orang di real life. Nah, kalau untuk Brian sendiri nih, apakah di lingkungan kamu itu banyak teman-teman yang punya hubungan parasosial dengan idola-idola dan juga mungkin karakter fiksi di tokoh novel atau di film? Kalau di circle aku sendiri Iya. sih nggak sebegitunya ya Kak ya. Tapi kalau kita lihat di media sosial gitu, apalagi sekarang di tengah naiknya budaya kayak K-pop, J-pop, kemudian seperti anime gitu-gitu, ya aku menjumpai ya seperti apa gejala-gejala hubungan parasosial ini kayak dari komentar Instagram dan sosial media yang lainnya. Jadi gitu. Menurut kamu nih, Hmm. hubungan parasosial ini wajar nggak? Kayak untuk, kehadirannya ya, apalagi kayaknya semakin ke sini kayaknya semakin banyak fans-fans yang kelihatannya cukup posesif gitu dan fanatik sama idola mereka. Kalau menurut aku sendiri ya, apalagi kayak dari perspektif seorang ya pelajar ya, remaja ya, di umur-umur remaja rasanya untuk memiliki hubungan parasosial itu ya terbilang cukup wajar ya. Tapi Mmm, up to an extent. Dalam artian kalau semisal kita mengidolakan seseorang atau kayak punya ya celebrity crush lah ya, iya. itu ya menurut aku wajar gitu. Tapi asal jangan berlebihan aja sih. Karena rasa-rasanya juga ya ada plus minusnya. Bener sih, karena jujur kalau aku sendiri juga ada ya celebrity crush gitu. Mungkin Oke. kalau habis nonton series baru di Netflix atau nonton film itu kan pasti kayak, wah aktornya cakep nih ya, kayak terus stalking-stalking sosial media gitu ya. Tapi mungkin kalau sampai di situ aja cukup oke lah gitu. Nah menurut Brian nih, Hmm. orang orang-orang seperti apa ya yang mungkin akan cenderung lebih mudah untuk mereka menjalin hubungan parasocial relationship itu tadi dengan karakter fiksi ataupun orang tokoh selebritis gitu. Kalau menurut aku pribadi ya, mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip butuh kayak semacam pelarian gitu ya mungkin. Mmm, Kayak semisal di sekeliling mereka sendiri atau di ruang lingkup mereka itu mungkin tidak ada orang yang mereka bisa menyalurkan kayak apa ya, rasa kepedulian mereka atau rasa sayang mereka itu. Makanya mereka sampai ya milih yang jauh ya, oh iya kayak bener. ya ke selebriti atau mungkin ke karakter fiksi gitu. Karena kan bisa jadi juga mereka memiliki apa ya, keterkaitan emosional gitu, ke sosok ini. Meskipun ya sosok ini juga nggak tahu mereka Iya, gitu ya. nggak tahu kalau mereka itu Mhm, ada gitu. iya Mungkin benar. juga kalau kalau dari lingkunganku ya, mungkin itu Mhm. juga ada beberapa yang mungkin habis putus cinta gitu Ah, atau iya habis benar benar. habis sakit hati dan kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk beralih ke hubungan parasocial relationship ini karena mungkin karena satu sisi jadi akan lebih lebih mudah untuk mengkontrol Mhm. emosi gitu kan ya. Ya, bisa jadi kayak semacam apa ya, kapok gitu ya atau Iya, trauma heeh. ya. Kayak semisal sama orang ya orang yang dahulu Iya. mereka jalin relationship itu atau semacamnya makanya mereka sampai milih semisal karakter fiksi yang itu nggak mungkin ngecewain mereka atau nyakitin mereka gitu. Atau ya semacam lebih kurang gitu ya Iya. mirip-miripnya. Heeh, Mhm. tapi ini mungkin bahayanya juga karena kalau berharap lebih ya, apalagi sama idola-idola mungkin yang kayak Mmm. idola Korea atau idola Jepang yang
beberapa itu ada juga kan yang sampai mereka itu nggak boleh dating gitu selama masa karirnya untuk memastikan bahwa fansnya ini bisa dengan bebas mengimajinasikan hubungan mereka dengan si idola itu kan. Kalau dari pandanganku Iya, sendiri, dari yang sepengetahuanku nih Kak ya, kalau yang seperti itu kan memang ada rules-nya ya. Maksudnya dalam sebuah grup atau iya, agensi itu memang eh, seharusnya tidak boleh dating gitu. Tapi yang dikhawatirkan itu adalah kalau sampai memang terjadi ya, iya, maksudnya ada pelanggaran terjadi atau skandal itu kalau sampai sebegitu apanya ya, terikatnya iya. ya, seperti yang Kakak bilang tadi itu sampai takutnya sampai measures yang diambil itu sampai Gitu berlebihan ya. gitu. Ya rasa kecewa pasti ada gitu, tapi kan sampai ada yang dahulu itu kayak mengancam, ataupun kayak didatengin, Oh disamperin, ya disamperin. diuntit gitu, Mhm, apa, mhm. di-stalk Di-stalking. ya bener. Nah itu sih yang rasanya udah kelewatan gitu. Iya, kayak berarti memang kembali ke Mhm, para individualnya gitu ya, harus bener punya banget. kesadaran diri dan punya batasan bahwa, seindah apapun hubungan para social relationship itu, Mhm, bahwa, mereka itu adalah seseorang individu juga yang punya kehidupan pribadi dan punya bener. privasi yang harus dihargai. Dan ingat juga mungkin kalau seperti kalau ngomongin idol yang di dalam grup ya, Iya. itu mereka juga kerja sebenarnya. Iya. Ya, jadi Iya iya, jangan bener bener. memang mereka ada itu untuk dalam artian entertain kita yang Iya, memang mm, dunia entertainment dunia gitu ya. entertainment bener, jangan kayak ya apa ya, bapernya kelewatan gitu Heeh. ya. Apalagi sampai merugikan gitu. Iya, apalagi sampai kayak nggak cuma merugikan diri sendiri, tapi merugikan banyak orang juga gitu. Benar, benar. Heeh. Memang apa ya, istilahnya mereka itu kan dibayar untuk memberikan fanservice lah istilahnya gitu. Benar, benar. Dan kita harus ingat itu ya. Jangan Mhm. sampai ngerasa apa ya, memiliki lah Iya. gitu. Tapi kalau ngomongin sisi positifnya kan juga ada Kak ya, Iya memang. pasti dong, heeh, pasti. Semisal kayak orang yang karena mengidolakan idolnya atau mungkin keterikatannya dengan ya suatu figur lah, Mhm. itu dia mungkin bisa jadi tambah apa memiliki motivasi Jadi role atau model. semisal eee, nabung atau apa Oh gitu, iya "Oh, bener. suatu saat aku ingin ketemu dia nih, atau suatu saat aku ingin apa, befriend dia," gitu. Iya. Ya kan, we never know ya, Iya. maksudnya, impian orang-orang itu terkait dengan idolnya ini. Jadi ya bisa jadi mungkin dia ingin bekerja lebih keras, atau mungkin mencapai prestasi yang lebih Oh iya. lagi, atau memperbaiki diri gitu. Iya bener banget. Atau mungkin kayak idolanya tuh kayak keren banget gitu, aku mau Mmm. sekeren dia, aku mau pencapaianku tuh Nah, sebagus dia. Misalnya dia udah lulus kuliah 3 tahun kemudian langsung lanjut S2 dan banyak penghargaan gitu, aku mau sekeren itu, gitu kan. jadi ada positifnya, apa, ada ya plus minus ya, Iya, lagi-lagi ini harus ditimbang dengan bijak gitu. iya, Dan yang bagus itu sebenarnya yang memang balanced ya. iya harus bisa tahu Mhm, balance-nya kalau memang, apa ya, bisa lebih mencondongkan ke sisi positif itu tadi. bener banget. Nah, kalau ngomongin para sosial tadi kan ada yang seperti yang kita udah bahas tadi ada yang sama idol, maksudnya, orang Iya, beneran orang sama beneran ya? mungkin beberapa orang ada yang mengidolakan itu karakter fiksi gitu ya, Kak. Oh ya mungkin. Kalau menurut Kakak itu gimana, Kak? Semisal bedanya mungkin atau menurut pandangan Kakak itu gimana tuh antara dua itu? Kalau menurut aku pribadi ya, karena Mhm, kalau orang yang seorang public figure yang nyata itu kan mereka punya kehidupan dan privasi yang harus dihargai itu batasannya lebih jelas ya. Kayak mmm, apa sih, kayak misalnya, "Ah, kamu itu udah berlebihan," atau "Kamu itu mhm, udah kelewatan," itu jelas gitu. Tapi kalau untuk karakter fiksi itu kadang, eee, lainnya itu lebih blurry gitu kan, karena mmm, toh dia juga karakter fiksi kok, toh dia nggak nyata kok gitu kan. Jadi mungkin ada juga yang sampai menghalukan berlebihan, kayak misalnya mmm, ada yang mau nikahin karakter fiksinya begitu ya kan. iya iya, Kayaknya banyak ya kayak insiden-insiden kayak gitu, kayak mungkin biasanya karakter anime gitu kan, kayak mhm mhm mhm. kayaknya ada ya kayak Ada, di Jepang ada nikahin tuh. iya kayaknya Iya, ya. bener bener, Kayak nikahin karakter anime gitu. mhm, Dan kalau menurutku itu
mungkin apa ya, kalau meskipun mereka sehalu itu, tapi kalau mungkin mereka bisa function dengan oke di society dan enggak memaksakan orang lain untuk kayak kalian harus sehalu itu, sehalu aku juga gitu. Kayaknya Hmm. menurutku it's okay ya. Hmm. Responin apa yang kakak udah bilang tadi, aku lebih kurang setuju ya. Kayak kalau memang buat karakter anime itu lebih apa ya, abu-abu ya. Iya. Karena kalau semisal orang asli nih, kita ngidolain banget, Heeh. terus tapi at one point dia udah punya pasangan atau apa ya, halu kita selesai di Iya, situ, selesai di situ ya kan? ya. Selesai di situ, udah Sudah pecah paling imajinasinya. paling jadi hari patah hati nasional Oh, gitu iya, buat semua fansnya gitu. Tapi kalau anime ini kan ya kayak tadi ya, nggak ada batasannya ya. Kita bebas mengimajinasikan ya sebagaimanapun yang kita mau gitu. kadang sampai terlalu bebas gitu kan. Tapi bener juga yang kakak bilang ya, kita maksudnya nggak bisa menghakimi juga ya. Mm-mm. Dalam artian itu kayak em, yang kakak bilang tadi, kok mereka bisa function dengan baik mungkin di masyarakat, di society, itu ya kita nggak bisa bilang mereka sakit atau apa Iya, juga ya, nggak bisa ya. iya. Mungkin memang itu satu-satunya sumber kebahagiaan mereka Bener. gitu. Atau Sumber kebahagiaan orang kan beda-beda dan kita nggak bisa ngejudge itu ya. Jadi asalkan nggak merugikan iya. gitu dan ya nggak menimbulkan keresahan baik itu bagi diri sendiri maupun orang lain itu ya it's okay ya. It's Heeh. okay. Kalau menurut Brian nih, Hmm. hubungan parasosial sama karakter fiksi Mm-mm. itu apakah ada bedanya nih? Misalnya kayak karakter fiksi yang dimainkan oleh ada aktornya atau karakter fiksi yang kayak dari anime atau dari buku, itu kan mereka kayak nggak ada apa ya, kayak face claim-nya itu ya fana gitu, sama karakter fiksi yang memang dimainkan oleh seorang aktor gitu. Menurut kamu nih, hubungannya itu lebih apa ya, kayak garisnya itu lebih ngeblur yang mana nih? Karakter fiksi yang dimainin sama orang ini maksudnya kayak dalam film Iya, gitu kayak Kak? misalnya film kayak James Live action. Bond ya. Oh, gitu-gitu. Kalau menurut aku sebenarnya kalau sama kayak karakter anime ya, maksudnya yang 2D gitu, yang bukan live action yang kakak bilang tadi, itu sebenarnya kita terikatnya tuh sama ya selain sama visual karakternya itu tapi suara sih, vocal image itu yang menurut aku yang mempengaruhi. Oh, iya ya. Jadi kayak kita itu jatuhnya suka in a way ya, kita suka suaranya gitu. Selain emang visual itunya ya, maksudnya gambarannya, tapi suaranya. Kayak semisal VTuber, kalau kakak tahu, VTuber itu, Oh, iya iya, benar benar. ya yang kuat dari mereka itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut aku vocal image-nya sih, Iya, benar. suaranya mereka kan. Ya kayak pasti ada karakter tersendiri gitu. Kayak karakteristik suaranya gitu. Jadi kalau karakter-karakter yang gitu itu maksudnya kalau yang diperankan live action kan orang aslinya masih ada kan. Ya meskipun itu bisa jadi kita suka antara ya karakter fiksinya, tapi gitu-gitu pasti suka aktornya juga sih Kak ya, atau aktor atau aktrisnya juga ya. Jatuhnya dari suka karakternya mungkin jadi suka aktor atau aktrisnya, Iya. atau dari suka aktor atau aktris jadi suka karakter yang diperanin dia gitu. Tapi kalau dengan yang dibilang tadi kayak yang 2D ya, itu menurut aku lebih ke vocal image sih yang kuat banget. Jadi kayak Mm-mm. relationship-nya itu lebih ke karakter vokalnya gitu ya. Ya, menurut Mungkin pengisi suaranya gitu ya. ya kalau dalam bahasa Jepang biasanya seiyu ya. Oh. Itunya. Karena kalau VTuber-VTuber itu yang sebenarnya yang bikin orang attach itu menurut aku suara dan pembawaannya. Kalau kayak ngelihat gambarnya sendiri, itu kayak mungkin orang B aja gitu. Oh, cuman apa gambaran yang bagus gitu atau cantik gitu. Tapi suaranya sih menurutku bener-bener bikin itu come to life gitu. Nah, kalau menurut Brian nih, apa sih yang bisa kita lakuin gitu untuk memastikan bahwa kita ini aware tentang kayak line-nya gitu, ada line bahwa kalau hubungan parasocial relationship ini adalah wajar, tapi supaya kita sadar bahwa untuk nggak step over the line itu gimana? Jadi lainnya ya, Kak, apa Iya. batasnya ya. Menurut aku batasnya itu kita kayak mengganggu orang lain atau enggak. Terus ini merugikan diri kita sendiri atau enggak. Kayak dalam keseharian kita itu apakah kita kayak yang tadi kita itu bisa function well in society, dalam kehidupan bermasyarakat. Terus ya semisal kalau
aku sebagai pelajar ya, aku di sekolah gimana gitu. Selama kayak tadi, karena hubungan parasosial ini kan bisa berdampak positif juga ya, asal dalam batas yang wajar Iya. tadi. Ya itu bisa jadi malah apa ya, moral boost buat kita Mhm. juga gitu. Jadi batasnya ya kita merugikan orang lain dan diri sendiri atau enggak, mungkin itu sih Kak. Iya, aku setuju Khususnya juga sih. Jadi kayak memang selama itu hal yang wajar dan dalam kurun yang wajar dan nggak mengganggu kehidupan bersosialisasi Sosialisasi kita benar benar benar. dengan orang-orang di sekitar kita, Mhm mhm. kayaknya itu so far so good lah ya. Iya, apalagi kalau yang apa, idolakan ini orang beneran kan, apa, Mhm, idol beneran, yang mana mereka itu pasti punya kayak tadi itu, kehidupan pribadi, segala macamnya. iya Nah, jangan sampai, apa, hubungan parasosial ini kita bawa sampai, ya itu tadi, kita memaksakan gitu. Karena iya, kita perlu kesadaran diri juga kan, kalau ya ada batasnya lah, batas yang sehat gitu. harus bisa menghargai dan memahami privasi gitu ya. Bener banget. Nah, Itu. ini bahasan kali ini seru banget ya, nggak kerasa waktunya. Wah, Iya, heeh, seru banget ini bahasan bener kali banget. ini. Nggak kerasa loh, Kak. Iya bener. Mhm. Terima kasih Brian ya udah Oh ya, mau nemenin aku terima untuk kasih juga, Kak. sesi Space kali ini. Makasih, Kak Lulu. Iya, sama-sama. Kemudian untuk Sobat Thinkers, jangan lupa untuk selalu tune in setiap hari Sabtu jam 11 untuk nonton White Space.